Halo, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran seni budaya. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran kali ini adalah bab 2, seni rupa, menggambar ilustrasi. Kita melihat alur pembelajaran menggambar ilustrasi. Dalam hal ini kita akan yaitu membahas konsep ya dan prosedur menggambar ilustrasi, baru alat dan bahan menggambar ilustrasi, dan yang ketiga teknik menggambar ilustrasi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Yang keempat, menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Nah, kita melihat yaitu gambar ilustrasi. Nah, ini gambar ilustrasi ya. Nah, keren. Ini gambar cowok ganteng, ini cewek cantik. Iya. Nah, kita harus pahami dulu sebenarnya apa menggambar ilustrasi. Ya, kita akan lihat pengertian dan konsep dasar. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Nah, dengan demikian gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Nah, ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan bahkan memperjelaskan ide cerita atau narasi. Jadi tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi adapun fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Nah, adapun objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, baru hewan, baru tumbuh-tumbuhan, bisa juga. Nah, gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Nah, objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Nah, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan juga ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Nah, gambar ilustrasi dapat diberi berwarna atau hitam putih saja. Jadi pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Kita lihat jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Gareng, Petruk, Bagong, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun bisa juga dalam bentuk warna. Nah, ini kartun. Nah, bagaimana yang kedua yaitu karikatur. Nah, gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun juga hewan. Tak hanya itu,
biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme. Nah, jenis gambar ilustrasi yang pertama tadi adalah kartun, ya. Yang kedua karikatur, dan yang ketiga yaitu komik. Nah, komik ini adalah gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Nah, ini komik strip, mungkin bisa dilihat ada gambar-gambarnya ya, ini komik. Nah, berikutnya yang keempat adalah karya sastra. Nah, karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Nah, seperti ini ya. Nah, fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materi. Bisa dilihat itu gambar contoh ilustrasi dalam bentuk karya sastra ya. Nah, kita lihat yang kelima adalah vignette. Nah, ini sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi ya, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, seperti gambar berikut ya. Nah, itu saja. Kita melihat lagi yaitu bentuk ya, bentuk objek gambar ilustrasi. Nah, ini bentuknya manusia. Nah, jadi dalam menggambar ilustrasi manusia diperlukan pemahaman dan penguasaan proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik tubuh manusia dewasa maupun anak-anak. Nah, proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Sedangkan anatomi adalah kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung atau menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Nah, yang kedua adalah bentuk objek yang kedua, tumbuhan. Nah, tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Nah, kalian juga bisa ya diperbolehkan hanya menggambar beberapa bagiannya saja, tidak secara keseluruhan. Akan tetapi gambar ilustrasi kalian haruslah jelas bentuknya. Nah, yang ketiga adalah hewan. Dalam menggambar ilustrasi binatang atau hewan tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi bisa 3 ya, yaitu darat, udara, laut. Nah, kita melihat lagi alat dan bahan di dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama, kita kalau menggunakan teknik kering, jadi itu tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Nah, ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa. Untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Jadi alat dan bahan yang digunakan adalah pensil, arang, krayon atau pastel ya, pastel color, charcoal atau juga pulpen. Nah, ini ada beberapa contoh gambar ilustrasi dengan media pada teknik kering ya. Ini hewan ya, ini manusia. Nah, ini ada hewan, ini manusia tangannya ya. Berikutnya teknik basah ya, ini teknik kering. Yang kedua teknik basah.
Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air ya, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Jadi ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas, kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini saja pertemuan kali ini ya, kita akan sambung di pertemuan